Masih ada di Alam Sutera. Saya sekarang lagi ada di klaster Amaryllis Alam Sutera. Lokasinya ini sebelahnya Living World, Mall Living World. Kemudian hanya 5 menit dari pintu tol menuju bandara dan Jakarta. Fasilitasnya udah banyak banget, gak diragukan lagi. Nah, rumah yang sekarang teman-teman lihat ini adalah rumah Hook dengan luas tanah 412 meter persegi dan bangunan 450 meter persegi. Ada 3 lantai dengan sky balcony dan barbecue area. Hanya 13 miliar 500 juta rupiah, teman-teman sudah bisa mendapatkan rumah ini. Saya udah nggak sabar mau ngajak teman-teman untuk lihat ke dalam unit rumahnya. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Wisna Atlantis dan aktifkan loncengnya. Yuk kita mulai. Ya, kita sudah masuk ke area rumah dan ini adalah pintu utama. Pintu utamanya sudah menggunakan 2 daun pintu ya teman-teman. Dan ini pintunya dari jati. Begitu kita masuk, di sisi kiri saya ini ada ruangan yang ditata sangat cantik sekali nih teman-teman. Karena difungsikan untuk area coffee table. Jadi enak banget. Nah, ini kita bisa sambil minum kopi di sini nih, teman-teman. Kemudian area coffee table-nya ini di sampingnya ini ada tembok dengan menggunakan batu alam dan lantainya pakai batuan ya, bukan lantai. Kalau kita lihat sebelahnya ini menggunakan marmer, tapi sebelahnya ini bukan, jadi tampak seperti outdoor ya, indoor tapi nuansa outdoor. Kemudian dari area coffee table kita bisa melihat view dry garden. Nah, ini dry gardennya ini luas sekali nih teman-teman. Kita bisa lihat dindingnya sampai ke atas menggunakan batu alam, jadi tampak natural sekali. Kemudian di lantai 3-nya kita juga lihat ada overstake ya, di mana di lantai 3 itu dimanfaatkan untuk sebagai ruangan. Nah, di dry garden ini kita bisa manfaatkan untuk sitting area, karena sebelumnya sempat dipakai untuk kolam ikan, kolam koi dengan air terjun, tapi kolam koinya sudah ditutup, dijadikan dry garden aja nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka kolam koi, tinggal difungsikan lagi ya. Sekarang kita masuk lagi ke area rumah. Lantainya sudah menggunakan marmer slab ya, ini gede-gede teman-teman lantainya. Dan ini ada ruang tamu. Di mana ruang tamu ini karena rumahnya Hook, jadi ada pintu sisi depan. Kita juga bisa akses dari sisi samping rumah. Nah, ini sisi sampingnya di sini nih teman-teman. Jadi pintu sisi sampingnya juga sudah menggunakan 2 daun pintu dan menggunakan kayu jati. Jadi ini aksesnya ke area drop off ya, area carport serta area garasi. Yuk kita lanjut. Ini juga ada living area nih. Sebenarnya area ruang tamu ini, teman-teman, kalau ini kan konsep rumahnya ini adalah ruangan terbuka supaya kesannya sangat luas. Nah, kalau teman-teman butuh lebih privacy untuk tamu, kita bisa taruh skat nih di sini nih.
Seperti itu. Nah, kemudian, nah ini adalah dry garden yang tadi saya cerita nih, yang tadi teman-teman lihat. Ini menggunakan tempered glass ya teman-teman, sampai ke atas. Sehingga ketika siang hari ini terang banget, pencahayaannya maksimal, dan kesan mewahnya dapet. Tinggi banget loh ini teman-teman, ductnya, voidnya tinggi banget. Kita lanjut ke area garasi ya teman-teman. Ini ada powder room. Powder room ini sudah dilengkapi dengan wastafel, closet, dan urinal toilet. Nah, ini ada area garasi. Melewati lorong. Ini ada gudang. Jadi kalau kita hobi sepedaan ya, naruh kelengkapan motor, kelengkapan sepeda bisa ditaruh di gudang nih sebelah sini nih teman-teman. Taruh tas, koper apa bisa di sini. Nah, garasi ini muat untuk 2 mobil. Ini ada kaca, pintu kaca yang membatasi antara garasi dengan area rumah. Garasinya luas banget nih teman-teman, tinggi ya. Kemudian garasi ini muat untuk 2 mobil besar. Begitu dari garasi, kita menuju ke area dapur bersih. Nah, ini adalah dapur bersih. Dapur bersih ini sudah terdapat meja, kemudian area sanitari untuk kering ya. Kemudian sudah ada kitchen cabinet, kulkas, dan ini ada area dapur kotor. Ini ada pintunya ya, jadi kita bisa tutup ketika tuan rumah pergi. Jadi ART melakukan aktivitasnya hanya di dapur kotor. Dapur kotornya juga ada jendela yang bisa dibuka, jadi sirkulasinya hidup, plus pencahayaan masuk. Jendela ini ke area dry garden nih teman-teman. Kemudian ada tangga spiral menuju ke lantai 3, di mana lantai 3 itu adalah kamar dari asisten rumah tangga. Dan di dapur ini terdapat kamar mandi untuk ART. Suasana rumahnya ini nyaman banget teman-teman. Ketika siang hari tadi begitu saya masuk, ini udaranya hidup banget nih sirkulasinya. Kemudian pencahayaannya juga sangat maksimal. Ini karena efek dari ini nih dry garden. Jadi dry garden ini fungsinya penting banget buat keseimbangan di dalam rumah teman-teman. Nah, sekarang kita mau ke lantai 2. Sebelum kita ke lantai 2, ini saya mau cerita sedikit. Ini tangganya unik banget teman-teman. Karena konsepnya tangganya adalah tangga industrialis di mana. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini menggunakan baja. Kemudian anak tangganya dilapisi oleh kayu jati. Handle-nya pun menggunakan kayu jati. Jadi konsepnya unik banget nih. Yuk kita lihat yuk. Jadi tangganya ini lebar banget teman-teman. Terus kokoh banget, kuat banget. Dan sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya nih teman-teman. Di mana di lantai 2 ini terdapat 4 kamar tidur, termasuk 1 kamar master yang ada di lantai 2 ini. Kita lihat kamar pertama ya. Nah, ini adalah kamar pertama. Di sisi belakang saya adalah toilet. Jadi kamar tidur ini toiletnya di sini. Kalau teman-teman mau pindahin pintunya untuk dipindah supaya connect di kamar ini, kamar pertama ini itu bisa. Nah, ini adalah kamar pertamanya. Jadi apa yang teman-teman lihat di sini sudah dapat ya, teman-teman. Ini ada lemari, ada ranjangnya, ini ada jendela, view-nya adalah dry garden-nya tadi, kemudian AC sudah include, lantainya sudah menggunakan vinyl teman-teman. Sekarang kita ke kamar tidur yang kedua di lantai 2 ini. Jadi letaknya berseberangan sama tangga. Nah, ini dia.
Kita diajak melewati lorong dulu nih teman-teman. Nah, ini kamar yang pertama. Sorry, kamar yang kedua maksudnya. Kamar yang kedua ini difungsikan sebagai kamar anak, lantainya sudah menggunakan vinil. Kemudian di sini ada pencahayaan dari jendela, jendelanya bisa dibuka ya teman-teman. Jadi jendela ini view-nya adalah sky balcony yang ada di lantai 2. Nah, ini adalah kamar anak yang ketiga. Ukurannya kurang lebih sama dengan yang sebelah. Lantai sudah menggunakan vinil. Kemudian ini ada jendela untuk penerangan. Dan karena ini adalah rumah hook, jadi ada 2 jendela nih kalau yang di kamar yang ketiga ini nih teman-teman. Dan jendela ini bisa dibuka ya teman-teman. Untuk sirkulasi dan pencahayaan bagus banget. Sudah terdapat AC split juga teman-teman. Dan ini adalah kamar mandinya, jadi sharing. Berdua untuk 2 kamar ini. Sekarang kita balik lagi ke area balkon. Nyaman banget di lantai 2 ini nih teman-teman. Nah, di sini terdapat area sofa. Jadi tidak hanya di lantai 1, lantai 2 juga sudah ada sofanya. Dengan akses menuju sky balcony yang ada di lantai 2. Jadi di sini ada banyak balkonnya teman-teman. Balkon yang ada di lantai 2 ini cukup luas teman-teman. Kemudian terdapat perbedaan ketinggian ya antara lantai 2 dengan level balkonnya. Ada 2 anak tangga, kita harus turun. Dan ini ada railing besi sebagai pembatasnya. Nah, di bawah balkon ini adalah carport serta balkon ini letaknya adanya di sisi samping rumah karena ini rumah hook. Sekarang kita masuk lagi ya teman-teman. Sekarang kita lihat master bedroomnya ya teman-teman. Master bedroomnya ini gede banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih ada ranjang yang sangat besar. Kemudian ada single sofa. Nah, ini ada jendela cukup lebar. Di sisi kanan saya atau belakang dipan dari ranjang ini ada jendela kecil 2. Ini jendelanya juga bisa dibuka ya, bukan jendela mati. Kemudian di sini sudah ada AC split plus. Nah, di sini ada sofa oval. Bisa males-malesan juga di sini, baca buku, baca majalah. Dilengkapi juga jendela yang besar sehingga kalau baca buku nggak perlu pakai lampu. Kemudian ada TV, ada meja, dan ini adalah area wardrobe. Nah, wardrobe-nya ini wow. Ini teman-teman, ini sudah termasuk ya. Jadi rumah ini sebagian besar hampir full furnish. Yang dibawa hanya barang atau koleksi pribadi seperti piano, terus ada beberapa barang-barang pretelan yang kecil ya, yang pribadi milik owner. Nah, ini lemarinya juga, kalau kita lihat ini lemarinya lemari kaca loh teman-teman. Nah, tinggal geser ya. Jadi ini buat taruh baju, taruh koleksi, taruh make up. Nah, ini semua lemari kaca nih, kaca tempered semua. Jadi bukan dari HPL maupun dari kayu. Nah, ini konsepnya keren. Kemudian, nah ini di sisi kiri saya, ini ada ensuite bathroomnya teman-teman. Ensuite bathroomnya sudah terdapat shower area, lengkap dengan shower screen. Kemudian ada wastafel. Nah, wastafelnya juga ini terbuat dari kaca tempered. Teman-teman bisa lihat, nah ini terbuat dari kaca tempered. Kemudian ini ada area bathtub, di mana bathtubnya ini di sisi samping jendela ini kita ditaruh batu-batuan ya teman-teman. Jadi konsepnya natural banget, berasa di outdoor, plus dengan jendela yang cukup lebar, fungsinya untuk pencahayaan, tapi tetap terjaga privasinya karena menggunakan cutting sticker sunbrush. Jadi
Rumah ini benar-benar nyaman, mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 2, nyaman banget. Ini lantai 2 juga masih dapat view dry garden, teman-teman. Dengan partisi tempered glass, ini kacanya juga tebal, teman-teman. Jadi pencahayaan maksimal banget, tapi bukan untuk sirkulasi ya, karena ini kan ada gelasnya. Kemudian ini ada railing. Nah, railing ini yang membatasi antara voidnya, jadi kita bisa lihat ke bawah nih teman-teman. Jadi rumah ini kesannya tampak menyatu karena masih bisa ngelihat ke bawah dari lantai 2 ini ya teman-teman. Sekarang kita ke lantai 3 ya. Ini adalah lantai 3-nya teman-teman. Dimana lantai 3 ini lantainya bukan menggunakan marmer lagi, tapi menggunakan kayu solid. Dan di lantai 3 ini ada beberapa ruangan, tapi tidak permanen ya teman-teman. Nah, ini partisi. Nah, ruangan ini bisa digunakan untuk ruang karaoke, home theater, ruang hobi, bahkan untuk bermain anak-anak sebenarnya bisa juga. Kalau mau difungsikan untuk kamar pun bisa juga. Jadi ada 2 ruangan di sini. Pencahayaannya juga banyak nih teman-teman, jadi nggak gelap. Nah, kemudian di sisi kiri saya ini ada pintu kaca menuju area balkon, di mana area balkonnya ini luas banget teman-teman. Ini adalah sky lounge-nya, ada di lantai 3. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada pintu kaca. Sebenarnya kita bisa akses lewat sini, cuma karena dikunci jadi kita lewat samping ya. Jadi ini mengitari. Yes, betul teman-teman. Ini area sky lounge yang kita bisa manfaatkan untuk barbecue area. Kita bisa gunakan untuk pesta ulang tahun, kemudian arisan. Udah dilengkapin sama alat panggangnya nih teman-teman. Nah, ini alat panggang sudah ada, perkakasnya. Kemudian ini juga cantik banget deh pokoknya. Ini ada area duduk-duduknya nih, lengkap dengan mejanya. Tinggal menunya aja nih belum ada. Kita juga bisa gunakan nih untuk malam tahun baru teman-teman. Ini oke banget. Ini area wastafel untuk cuci tangan. Jadi habis makan nih tangan kotor, piring kotor, bisa dicuci di sini nih teman-teman. Ini oke banget. Jadi teman-teman, ini konsepnya nggak kalah sama apartemen ya. Oke banget. Sekarang kita lihat ke balkon sisi samping ya. Ini balkon sampingnya juga gede banget. Ini sebenarnya kita bisa manfaatkan ruangan ini untuk ruangan lagi, misalkan kita jadikan ini untuk ruang kerja, studio, ruang hobi, ini bisa banget. Plus ini ada tangga juga menuju ke rooftop. Jadi di rooftop ini ada toren ya teman-teman. Juga instalasi solahatnya sudah terdapat teman-teman. Enak banget teman-teman. Yuk, jadwalkan kunjungan untuk survei ke rumah ini. Sutra Amaryllis dengan luas tanah 421 dan luas bangunan 450, ada 3 lantai, hanya 13 miliar 500 juta rupiah saja. Teman-teman sudah bisa dapetin ini. Hanya selangkah dari pintu tol menuju bandara dan Jakarta. Fasilitasnya banyak banget, nggak perlu ditanya lagi. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya di channel YouTube Isna Atlantis.